Pernah dengar soal kota yang identitasnya bukan cuma dari peta, tapi dari sebuah mitos yang kuat? Nah, di pesisir Aceh ada tempat seperti itu. Yuk, kita kupas tuntas kisah di balik Tapak Tuan. Kalau kita lihat sekilas ya, Tapak Tuan ini kelihatannya cuma kota pesisir yang tenang dan damai. Tapi, jangan salah, di balik pemandangan yang cantik ini, kota ini punya julukan yang bikin penasaran. Kota Naga. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa coba sebuah kota bisa dikenal sebagai Kota Naga? Kok bisa? Apa yang bikin kota di Aceh ini punya julukan semistis itu? Jawabannya, ternyata ada di dalam sebuah legenda kuno yang, wah, luar biasa. Oke, untuk cari tahu jawabannya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Ke sebuah legenda epik yang bisa dibilang jadi jiwanya kota ini. Jadi, ceritanya dimulai dari tokoh utama kita, namanya Syekh Tuan Tapa. Bayangin, dia ini bukan pertapa biasa, tapi seorang pertapa sakti dengan tubuh raksasa. Dia memilih tempat ini buat bersemedi dan, ya, menjaga kedamaian. Tapi, ya namanya juga cerita, ketenangan itu nggak bertahan lama. Tiba-tiba, dari dalam laut, muncullah sepasang naga yang mengusik ketentraman sang pertapa. Nah, dari sinilah konflik besarnya dimulai. Dan terjadilah sebuah pertempuran yang epik banget. Bayangkan, sang raksasa melawan dua naga sekaligus. Menurut legenda, pertarungan mereka ini dahsyat banget. Sampai-sampai guncangannya itu yang konon membentuk garis pantai yang kita lihat sekarang. Keren ya? Nah, ini dia kuncinya. Setelah pertarungan dahsyat itu selesai, sang raksasa meninggalkan sebuah jejak kaki raksasa di atas batu. Dan jejak kaki inilah yang akhirnya jadi asal-muasal nama kota ini. Tapak Tuan, yang artinya jejak kaki sang tuan. Oke, itu tadi legendanya. Sekarang kita beralih dari dunia mitos ke dunia nyata. Sebenarnya di mana sih Tapak Tuan itu? Dan gimana kehidupan di sana sekarang? Nah, bisa kita lihat di peta ya, Tapak Tuan ini adalah ibu kota dari Kabupaten Aceh Selatan. Posisinya pas banget di pesisir barat daya Aceh, jadi langsung menghadap Samudra Hindia. Dan sampai tahun 2023, kota ini dihuni oleh sekitar 23.100 penduduk. Komunitasnya lumayan erat loh. Keren ya, hidup di tengah-tengah legenda dan alam yang indah. Soal iklim, ini juga unik. Karena termasuk hutan hujan tropis, curah hujannya itu tinggi banget, sampai 3.250 mm per tahun. Bisa kebayangkan betapa subur dan hijaunya pemandangan di sana? Benar-benar latar yang pas banget buat sebuah legenda yang masih hidup sampai sekarang. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat dengan penduduknya dan juga apa sih yang jadi penggerak ekonomi di sana dari dulu sampai sekarang. Nah, mayoritas penduduk di sini itu suku anak Jame. Ini unik banget karena mereka ini sebenarnya keturunan perantau dari Minangkabau. Makanya bahasa yang mereka pakai, bahasa anak Jame, itu semacam dialek Minangkabau yang khas. Jadi ada perpaduan budaya yang menarik di sini yang bikin sejarah kota ini makin kaya. Kalau kita lihat sejarah ekonominya, Tapak Tuan ini dulu sempat jadi pusat perdagangan lada yang penting loh sebelum Perang Dunia Pertama. Tapi seiring waktu, fokusnya geser ke perkebunan pala dan nilam. Dan dua komoditas itu masih jadi andalan sampai sekarang. Terus gimana legenda kuno ini bisa tetap hidup sampai sekarang? Nah, ini bagian yang paling keren. Kisah Syekh Tuan Tapa dan naga itu bukan cuma dongeng pengantar tidur. Justru, cerita itulah yang jadi jantung dan tulang punggung pariwisata di kota ini. Lihat aja deh tempat-tempat wisatanya. Hampir semua namanya nyambung ke legenda. Ada Tapak Tuan Tapa, ya jejak kakinya itu. Terus ada makam Tuan Tapa, bahkan ada pemandian Putri Naga. Ini benar-benar bukti nyata gimana sebuah cerita bisa diubah jadi destinasi wisata yang bikin orang datang buat merasakan langsung mitosnya. Tentu aja, di luar legendanya, Tapak Tuan ini juga punya alam yang luar biasa indah. Pantainya masih asri, bukitnya hijau, air terjunnya juga ada. Jadi kombinasi sempurna antara legenda dan keindahan alam yang bikin kota ini menarik banget buat dikunjungi. Jadi, intinya begini, Tapak Tuan itu jadi pengingat buat kita semua. Kalau sebuah tempat itu kadang nggak cuma soal garis di peta, tapi juga soal cerita yang hidup dan diwariskan turun-temurun. Coba deh kita pikirin, ada berapa banyak tempat di dunia ini yang definisinya lebih kuat dari mitosnya ketimbang dari petanya? Menarik untuk direnungkan kan?